perempuan petani selalu punya cara untuk memperjuangkan sumber daya alamnya. Mengolah hasil alam menjadi produk jadi, hingga mendaya gunakan limbah menjadi panganan yang bernilai tambah, menguatkan filosofis perempuan yang sering diibaratkan seperti bumi. Memberi kehidupan, memelihara, dan menumbuhkan potensi yang ada di sekitarnya. Inilah cerita mereka, perempuan petani yang berinisiasi dan berinovasi mengolah hasil alam yang tergabung dalam kelompok teratai di Desa Matang Segarau, Kecamatan Tekarang, Kabupaten Sambas. Potensi pisang yang melimpah di Desa Matang Segarau tidak lagi dijual mentah atau kulit pisang yang hanya berakhir menjadi limbah. Dengan semangat berkelompok, para perempuan petani menyulap pisang menjadi berbagai olahan jadi. Dari kerupuk kulit pisang renyah tanpa pengawet dan MSG, hingga mengolah buahnya menjadi tepung pisang yang dibanderol dengan harga Rp45.000 hingga Rp60.000 per kilo. Sebuah inovasi yang menghidupkan kembali semangat kelompok yang sempat mati suri. Sebenarnya kelompok KWT Teratai telah lama mengolah kerupuk kulit pisang dari 2011. Jadi karena kami keterbatasan anggota dan lain sebagainya, lama vakum, istilahnya mati suri. Jadi setelah bertemu Gemawan di 2022, jadi semangat kami kembali untuk mengolah kembali UMKM yang ada di Matang Segarau. Tidak hanya mengolah, mereka para perempuan petani yang tergabung dalam kelompok teratai juga belajar memanfaatkan seluruh bagian pohon pisang, mulai dari buah hingga batangnya. Banyak sudah yang kami lakukan bersama Gemawan, terutama membuat pupuk dari batang pisang, POC, dan mengelola membuat kue dari tepung pisang seperti biskuit dan cookies. Banyak buah pisang itu yang tidak bisa dikonsumsi, dimakan oleh binatang-binatang yang ada di kebun itu seperti kelelawar atau burung-burung lain ataupun tupai itu. Kalau harga pisang itu anjlok, tapi kalau sudah dibikin kerupuk sama tepung pisang itu kan nilai jualnya lebih tinggi. Bagi mereka, sebagai perempuan petani yang menanam padi tahunan, produktivitas tidak boleh berhenti saat padi selesai ditanam. Sembari menunggu musim panen tiba, mereka menunjukkan bahwa waktu senggang dapat diubah menjadi peluang yang menguntungkan. Setelah menanam padi itu tidak hanya nganggur atau cuman pertemuan yang tidak berfaedah, tapi kalau ini kan setiap minggunya tetap kumpul-kumpul di rumah produksi ini. Kami selalu berkomitmen dan selalu mengembangkan usaha kami. Saya yakin dan pasti perekonomian rumah tangga kami itu bisa berkembang. Tidak hanya mengharapkan hasil dari pertanian padi, tanaman padi. Selain memproduksi dan berinovasi, kelompok perempuan ini juga turut berstrategi untuk memasarkan olahan pisang yang masih asing di telinga masyarakat. Kalau khusus kerupuk itu kita jual mentah itu kan pasti orang bertanya ini apa. Jadi orang tidak rasa penasaran. Tapi kalau udah masak, udah yang digoreng, udah yang diproses, orang kan tinggal makan. Jadi mau nyicipin itu tidak lagi ribet. Nah, jadi kan ketertarikan masyarakat pada umumnya itu lebih cenderung pada yang masak. Karena sekarang orang itu kan lebih mau instan gitu.
Kolaborasi turut menjadi fondasi bagi kelompok perempuan teratai. Mereka merangkul generasi muda untuk membawa perubahan. Kami sebagai yang muda yang lebih paham teknologi diminta untuk ikut bergabung di kelompok wanita tani, kelompok perempuan khususnya di Desa Matang Segarau ini untuk bisa menjadi salah satu yang bisa memasarkan produk. Nah, tadi itu tujuan pertama ibu-ibu menggabungkan anak-anak yang muda. Mengajak generasi muda untuk ikut berkelompok adalah peluang besar bagi kelompok ini. Lewat kesadaran dan keahlian yang dimiliki, perempuan muda mengambil peran penting dan dipercaya penuh untuk manajemen keuangan kelompok hingga percepatan adopsi teknologi. Kalau mencari yang anak-anak muda untuk mau bergabung dengan kelompok ibu-ibu itu sangat susah. Nah, tapi karena kami di sini dengan kesadaran sendiri, memang karena awalnya sudah aktif di kelompok-kelompok masyarakat. Nah, jadi dari situlah kami mulai mendampingi ibu-ibu, ikut serta dengan ibu-ibu di dalam kelompok itu. Nah, jadi bergabung di kelompok itu saya dipercayakan sebagai bendahara. Jadi saya mengelola yang terkait dengan hal keuangan yang ada di kelompok. Nah, kenapa ibu-ibu percayakan? Karena tadi itu salah satunya sudah bisa teknologi. Nah, terkait dengan pemasaran, pengelolaan keuangannya, kemudian terkait mencari informasi-informasi dari luar yang bisa mengembangkan usaha yang kami jalankan sekarang. Meski masih menggunakan metode manual dan menghadapi tantangan naik turunnya semangat anggota, komitmen mereka untuk mandiri secara ekonomi tetap menjadi penggerak utama. Pertama dulu kami itu kan semangat kami itu kan turun naik gitu. Sekarang semangat kami itu untuk mengembangkan usaha ini lebih besar itu semangatnya makin kuat lah. Perbedaan harga pun lebih tinggi yang masak sama yang mentah. Kalau untuk bentuk mentah itu kan per kilonya menurut harga pasarannya kadang-kadang rendah, kadang-kadang tinggi. Tapi kalau udah diolah menjadi kerupuk kulit pisang ataupun tepung, dia nilai ekonomisnya itu lebih tinggi. Harapan saya kami selalu didampingi oleh Gemawan hingga usaha kami bisa mendunia. Perempuan di Serumpun tidak hanya di rumah mengurus anak, suami dan rumah tangga, tapi kami bisa mengurus ikut dalam berpartisipasi dalam apapun di Serumpun untuk kebaikan kami para perempuan. Saya berharap kelompok ini bisa lebih maju dengan bantuan dari Gemawan, kemudian bantuan dari pemerintah daerah, khususnya pemerintah desa. Apapun yang bisa dikoneksikan oleh kepala desa terhadap jaringan-jaringan yang di skala nasional. Melalui kelompok perempuan teratai, mereka para perempuan petani di Desa Matang Segarau membuktikan bahwa kepemimpinan perempuan turut lahir di sektor pertanian. Mereka mengolah sumber daya alam secara berkelanjutan, menggerakkan usaha tani perempuan untuk kehidupan yang lebih sejahtera.